السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دعوت بدعاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهني في الدين وعلمني الحكمة والتأويل. اللهم علمني من الكتاب ما جهلت وذكرني منه ما نسيت. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. الآية. ثم فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، كما قال تعالى: إن للمتقين مفازا. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita basahi lidah kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat syukur, yaitu dengan kalimat hamdalah, yakni lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kalimat hamdalah ini menurut sebagian para ulama menyatakan bahwasanya kalimat tersebut merupakan kalimat syukur. Maka dari itu dengan kalimat hamdalah tadi, kita berniat mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat umur yang mana alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan nafas, masih diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat wal afiat yang alhamdulillah sampai saat ini kita bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju Masjid Al-Ikhlas ini untuk menjalankan salah satu kewajiban Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat. Baik nikmat harta yang alhamdulillah juga kita mulai bangun sampai waktu ini bisa mensedekahkan daripada sebahagian harta kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kalimat hamdalah tadi kita tergolong menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hamba yang pandai mensyukuri atau bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya. Yang mana kalau kita pandai mensyukuri nikmat Allah, maka kita akan termasuk dalam janji Allah sebagaimana firman-Nya. Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Yang kata bahasa kitanya,
kalau kalian, kata Allah, wahai manusia, pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang telah aku berikan, baik umur, harta, sehat, fasilitas, keturunan, keluarga, dan lain sebagainya. Kata Allah, menjawab sendiri dalam lanjutan ayatnya, la azidannakum. Maka nikmat yang telah kalian syukuri itu pasti akan aku tambahkan. Nah, hadirin kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah minimal kita di setiap ba'da salat fardu 5 waktu mengucap hamdalah sebanyak 33 kali. Yang diawali dengan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Maka insyaallah kita akan tergolong termasuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai mensyukuri daripada nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Hadirin kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Al-Fakir menyampaikan atau akan menyampaikan firman Allah, pesan dari Allah Subhanahu wa taala dan wasiat-wasiat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir mengajak kepada para jemaah semuanya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebaik-baiknya takwa, dengan yang sesungguh-sungguhnya takwa, sebagaimana para ulama mendefinisikan daripada takwa yang diantaranya adalah takwa itu menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan berusaha untuk selalu menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perbuatan, lisan maupun hati. Namun kita tidak boleh terlepas memohon dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba-hamba Engkau yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu banget dengan karakteristik manusia. Bahwa manusia itu suka hitung-hitungan, baik antar manusia maupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kata lainnya, manusia suka berniaga, berbisnis. Tetapi kalau kita berbisnis dengan manusia, ada kalanya kita bakal rugi dan bahkan dirugikan oleh sama bisnis kita atau dengan partner kita, dikhianati kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi untuk kita semua, terkhusus umat Islam, bahwasanya kalau kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, pastinya lan tabur, tidak bakalan yang ada, tidak bakalan rugi. Kita bakal selalu akan diberikan keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan atau memaparkan bagaimana cara kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Al-Fakir bacakan ayatnya yang terdapat dalam surah Fatir ayat 29. Bahwasanya minimal ada 3 hal cara berbisnis kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah
wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Mari bahasa kita kan. Yang mana arti dan maknanya hanya Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Mudah-mudahan yang Al-Fakir bawakan, yang Al-Fakir artikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kalau kalian ingin mendapatkan keuntungan yang tidak bakal rugi, yang pertama adalah alladzina yatluna kitaballah. Yang artinya alladzina yatluna kitaballah adalah orang-orang yang senantiasa selalu membaca kitab Allah. Kita tahu bahwasanya kitab Allah tuh yang wajib kita ketahui ada 4. Tetapi di sini Al-Quran menjelaskan hanya kitab Allah, kalimatnya mufrad. Ulama menjelaskan kitab Allah di sini adalah Al-Quranul Karim. Bahkan tadi sebetulnya diawali dengan kalimat inna. Inna itu sebuah penjelasan kalimat sumpah, sesungguhnya atau sungguh. Alladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca kitab Al-Quran gitu, akan mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada terhingga. Kenapa Al-Quran? Hadis menjelaskan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling terbaik di antara umat Islam adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an. Al-Fakir teringat di masa-masa tahun 2020-an, Al-Fakir punya murid lah. Usianya 71 sampai 81 tahun. Masya Allah. Beliau masih mau belajar Al-Quran. Apalagi kita yang di bawah 70, di bawah 60. Kita tidak boleh malas belajar Al-Quran. Karena ini keuntungannya luar biasa. Hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Jangan kita malas. Maka untuk membiasakan kita membaca Al-Quran agar kita selalu konsisten, maka kita harus paksakan. Jangan kita ngikutin rasa malas. Nah, hadirin kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat pertama adalah khairukum man ta'allamal Qur'an, sebagai motivasi buat kita. Yuk kita berlomba-lomba membaca Al-Quran agar menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita, cucu kita, tetangga kita, suruh mereka untuk belajar mengaji ke masjid, ke mushola, bahkan ke guru-guru ngaji. Kalau tidak sempat, datangkan guru ngaji ke rumah. Maka insya Allah kita akan menjadi manusia khairukum, manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dalam hadis tadi lanjutannya, man ta'allamal Qur'ana, belajar Al-Quran baik secara lafaz, makhraj huruf, secara tilawah, secara tafsir, bahkan nahwu sorofnya kita pelajari itu. Maka kita akan termasuk khairukum, manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mampu, setelah kita bisa, dalam tanda kutip dengan kemampuan kita, lalu kita mengajarkan kepada orang lain, baik pada keluarga, anak kita, istri kita, tetangga kita, dan bahkan orang banyak. Maka dipastikan kita menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kembali kenapa sih Al-Quran yang harus dibaca. Al-Quran memaparkan kembali hudal linnas, bahwasanya Al-Quran itu sebagai petunjuk
buat manusia. Kalimatnya hudal linnas, tidak hudal lil muslimin, hudal lil mu'minin, hudal lil muttaqin, tidak. Tapi kalimatnya adalah hudal linnas, petunjuk kepada manusia. Artinya apa? Kalimat manusia ini bukan terkhusus untuk kita. Kalimat nas ini kalimatnya masih global, masih umum. Maka banyak sekali umat non-muslim di luar sana menemukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti mereka bisa menciptakan handphone, pesawat, dan lain sebagainya. Itu mereka banyak dari kalangan non-muslim, tapi kita alhamdulillah tidak sampai ke sana. Mungkin ada sebahagian umat Islam yang sampai ke sana teknologinya. Itu merupakan informasi daripada Al-Quran, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Selain daripada bahwasanya Al-Quran ini mempertunjukkan atau menunjukkan terhadap amalan-amalan ibadah atau ritual kita sehari-hari. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, orang yang berbisnis dengan Allah, atau cara yang kedua, berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala adalah aqamus shalah, mengerjakan salat, mendirikan salat, melaksanakan salat. Tentunya dalam tanda kutip salat kita sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Kenapa salat? Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Bahwasanya salat itu merupakan tiang agama. Dan sebuah keterangan menjelaskan pula bahwasanya perbedaan antara umat Islam dengan non-muslim itu as-shalah, adalah salat. Maka tanda orang Islam itu mereka senantiasa selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang berupa salat fardu 5 waktu. Adapun yang tidak melaksanakan salat berarti di luar non-muslim. Bahkan hadis yang lain mengatakan man taraka salatan amdan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja faqad kafara jiharan, maka di saat itu pula dia menjadi seorang kafir. Karena kafir itu tidak salat. Maka dari itu, kalau di antara kita jamaah yang pernah merasakan meninggalkan salat, yuk salatnya diqodho, yang terlewat diqodho, agar terpenuhi atau tertutupi salat-salat wajib kita yang telah lampau, yang kosong, yang bolong. Nah, hadirin kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang meninggalkan salat. Seperti ada ayat mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Ayat di dalam surah Al-Mudaththir. Kenapa kalian ini berada di dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, orang yang tidak bersalat, karena kami pernah bahkan selalu meninggalkan salat. Bahkan ada sebuah kisah dalam sebuah kitab ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mi'raj ke langit dan Rasul diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril ke dalam neraka. Beliau Rasul melihat sekelompok orang yang mana orang itu membenturkan kepalanya kepada batu besar, lalu kepalanya pecah, keluar darah, bahkan otaknya keluar. Lalu Allah jadikan seperti semula,
Kepalanya seperti semula. Dan seterus seperti itu dengan terus-menerus. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa orang itu? Dia benturkan kepala, lalu dia menjerit, menangis sampai kepalanya pecah, otaknya keluar. Terus Allah jadikan kembali seperti kepala yang biasa. Itu gambaran apa, wahai Jibril?" Kata malaikat Jibril, itu adalah gambaran orang yang suka meninggalkan sholat. Maka dari itu yuk kita jaga sholat kita, agar tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, cara berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah wa anfaqu mimma razaqnahum, yaitu berinfak dari sebahagian yang telah aku berikan, kata Allah. Razaqnahum kalimatnya. Artinya berinfak sebahagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan hasil kerja keras kita ataupun dengan harta kita yang ada. Infaknya atau sedekahnya sirron wa alaniyatan, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Maka ketiga tadi, membaca Al-Quran, mengerjakan sholat, bersedekah baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, itu merupakan cara kita untuk berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia dan akhirat. Dan tidak lupa kita senantiasa berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi hamba yang senantiasa istiqomah membaca Al-Quran, senantiasa istiqomah menjalankan sholat fardu 5 waktu, dan senantiasa istiqomah bersedekah atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha ma'akum bis-salati nabikum qadima. Kama qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin warhamna wal muslimin وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصاحب الدنيا والدين. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء ما لا يكشفهما غيرك. اللهم اصرف عنا من البلاء والوباء ما لا يصرفهما غيرك. اللهم ادفع عنا من الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والفتن والأمراض والقهط والطاعون وكثرة الأعداء ما لا يدفعها غيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.